1906 adalah sebuah tahun di mana Bali mengalami sebuah peristiwa yang menjadi salah satu tonggak penting sejarah Bali. Perang, yang terkenal dengan nama Perang Puputan Badung. Sebelumnya, apa kalian tahu arti kata puputan? Ayo kita coba pahami apa itu puputan. Puputan berasal dari kata puput yang memiliki arti putus, habis, atau mati. Istilah ini juga tidak jauh berbeda dengan artinya dalam bahasa Inggris yang berarti bringing to the end. Jadi, apa arti dari perang puputan? Hal ini berarti sebuah rangkaian pertempuran hingga titik darah penghabisan yang terjadi di Bali, khususnya Kerajaan Badung di mana Raja Badung bernama I Gusti Ngurah Denpasar berusaha untuk mengambil jalan terhormat dan mempertahankan harga diri raja dan masyarakatnya. Perang ini melibatkan dua pihak, yaitu Belanda dan juga Bali, khususnya Kerajaan Badung. Oke, mari kita bahas perang ini. Terdapat sumber catatan berdasarkan harian I Gusti Putu Jelantik. Siapa I Gusti Putu Jelantik? Ia merupakan seorang yang diangkat oleh Belanda menjadi punggawa Jawikuta atau punggawa keliling. Ia bertugas menjadi juru bahasa dengan mengantarkan pasukan bana Belanda ke Badung. Ia juga sering terlibat dalam hubungan negosiasi antara pemerintah kolonial Belanda dengan Raja-Raja Bali Selatan. Berdasarkan yang tertulis pada buku hariannya, pemerintah Belanda mulai menyebarluaskan pengaruh politiknya di Bali Utara di bawah pengawasan Komisaris Pemerintah untuk Urusan Bali dan Lombok yang berada di Banyuwangi sesudah ekspedisi militer melawan kerajaan-kerajaan Bali pada pertengahan abad ke-19. Setelah daerah Buleleng, Bali Utara dikuasai oleh Belanda beberapa tahun berikutnya sesudah terbentuknya Kepresidenan Bali dan Lombok secara resmi pada 1882 di Singaraja. Berbeda dengan Bali Utara, saat itu Bali Selatan dengan raja-raja yang berkuasa masih memiliki kedaulatan di wilayah mereka masing-masing. Walaupun demikian, Belanda tetap melanjutkan ekspedisi mereka seperti konflik perebutan Subak di perbatasan daerah, perjanjian penghapusan adat Mesatia, lalu dilanjut dengan kasus perampasan kapal yang terdampar di dekat Pelabuhan Sanur. Kasus inilah yang menjadi pemicu pecahnya Perang Puputan Badung. Oke, kita masuk ke awal mula. Cerita awal bermula dari sebuah titik kecil Pulau Bali bagian selatan, Sanur. Pada tanggal 27 Mei 1904, tepatnya jam 3 sore, terdapat sebuah kapal Cina Sri Kumala. Sebuah kapal berbendera Belanda yang berlayar dari Banjarmasin milik Wei Chikchang yang terdampar di pantai Sanur, wilayah Kerajaan Badung. Wei Chikchang melaporkan tentang kecelakaan yang terjadi kepada pihak Belanda. Hal ini kemudian menjadi tuduhan kepada Kerajaan Badung bahwa telah merampas isi kapal. Pasti ada yang bertanya, apa itu tawan karang? Terdapat sebuah peraturan di negeri Bali yang berbunyi, barang siapa yang berlabuh di negeri Bali tanpa izin berturut-turut selama 3 hari 3 malam di wilayah kerajaan itu, maka akan menjadi hak milik daripada kerajaan itu sendiri. Dan menurut tradisi, biasanya barang-barang dari orang yang masuk harus diperiksa atau diinterogasi terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan tawan karang. Sama hal yang terjadi pada kapal Sri Kumala, pihak Bali hanya ingin berkeinginan untuk menolong dan menginterogasi kapal tersebut. Saat kapal milik pedagang Cina tersebut terdampar, pihak Bali berusaha membantu untuk menyelamatkan muatan dari kapal dan memberikan kembali kepada pihak kapal setelah selesai diperiksa. Pada saat itu terdapat seorang jenderal yang baru saja diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Van Hees. Ia memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara menjadi suatu kesatuan atas nama pemerintah Belanda yang berkedudukan di Batavia. Namun, mengingat Bali yang saat itu masih menganut sistem pemerintahan kerajaan dan juga terdapat perjanjian dengan pihak Belanda pada tahun 1849, hal ini bertentangan dengan ambisi Van Hees. Masalah ini pun dimanfaatkan oleh pihak Belanda dan mulai dibesar-besarkan. Mereka beranggapan bahwa keyakinan raja dan rakyatnya tidak menerima tuduhan saudagar Cina tersebut menodai kewibawaan Belanda dan saat itu Bali dipandang berbahaya untuk kedudukan Belanda di wilayah Bali. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1904, seorang residen J.S. Bach dan kontroler Jawikuta diiringi oleh I Gusti Ketut Jelantik, punggawa distrik Buleleng, dan I Gusti Putu Jelantik selaku punggawa Jawikuta pergi ke Badung dengan kapal Angkatan Laut Belanda untuk membuat surat kontrak yang menegaskan peniadaan Mes Hatiamati serta penegasan bahwa Badung bertanggung jawab atas kapal Sri Kumala dan harus membayar kerugian yang dialami kapal Cina tersebut seharga Rp3.000.
Raja Badung menolak untuk membayar karena merasa hal itu bukan kesalahannya. Bahkan beberapa rakyatnya berani mengambil sumpah di Pura Tambang Badung bahwa mereka sama sekali tidak berniat merampas kapal saudagar tersebut. Bukan besarnya biaya yang menjadi persoalan. Raja Badung tidak ingin membayar denda tersebut, namun karena adanya hal tersebut, Belanda dengan nyata menginjak-injak kebebasan atau hak-hak rakyat berupa kejujuran dan kebenaran. Jika berniat untuk membayar, tentu saja Raja Badung sanggup. Sekali lagi, ini bukan persoalan mampu atau tidak mampu secara material. Kemudian, akibat dari penolakan raja tersebut, pada tanggal 6 Januari 1905, keluarlah sebuah maklumat dari Residen Belanda yang ditunjukkan kepada seluruh raja-raja Bali yang mengatakan bahwa negeri Badung akan ditutup. Segala kegiatan ekspor dan impor tidak boleh dilakukan. Semua pelabuhan di wilayah Badung pun mulai ditutup dengan kapal-kapal milik Belanda. Kemudian ketegangan politik semakin meningkat hingga pada tanggal 11 September 1906 pasukan Belanda berangkat dari pelabuhan Buleleng menuju Sanur dan tiba tanggal 12 September 1906. Dengan armada Belanda yang berjumlah 9 buah kapal perang dan 7 kapal pengangkut yang semua memuat serdadu Belanda berjumlah 5.035 orang yang terdiri dari 2.300 serdadu militer dan 740 warga sipil termasuk wartawan perang. Kemudian atas perintah Komisaris Belanda F.H. Lefring mengutuskan I Gusti Putu Jelantik untuk menyampaikan sebuah ultimatum ke hadapan Raja Badung di Puri Denpasar yang berisikan, jika Badung tidak mau membayar denda, tunggulah apa yang akan terjadi. Segera Raja Badung mengadakan rapat dengan aparat pemerintah Badung. Semua merasa sepakat untuk menolak tegas ultimatum tersebut dan siap menghadapi apapun yang akan datang walaupun mengorbankan darah sekalipun. Kemudian berita keputusan itu segera dilaporkan ke Puri Pemecutan sebagai pusat pemerintah lain dari negeri Badung dan segera disetujui. Kemudian pada tanggal 13 September 1906, I Gusti Putu Jelantik kembali menerima surat dari pihak Badung yang tetap berisi penolakan. Akibat dari penolakan ultimatum tersebut, keesokan harinya tanggal 14 September 1906, Pabean Sanur berhasil diduduki dan berguna sebagai benteng pertahanan untuk menyerang Puri Kesiman yang menjadi benteng terdepan kerajaan Badung. Badung dibagi menjadi 3 istana atau benteng, yaitu Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan yang terakhir Puri Pemecutan. Dan pada tanggal ini salah satu istana telah ditaklukkan yaitu Puri Kesiman. Pada saat itu beberapa orang desa diantaranya Sanur, Intaran, Sindu, dan Delot Pekan semua sudah ditakluk kepada Belanda. Mengetahui Belanda telah tiba dan bersiap, Raja Badung mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Badung bahwa tidak ada yang boleh mendahului menyerang serdadu. Sebaliknya lawanlah saat serdadu menyerang duluan. Keesokan harinya, tanggal 15 September 1906 pada pukul 7.30, Raja Badung mengirim rakyat bersenjata sekitar 1.000 orang yang dikepalai oleh 7 manca dan dipimpin oleh I Gusti Gede Ngurah Kesiman masuk ke desa Sanur untuk menghasut desa-desa yang telah takluk. Hanya desa Sanur yang tidak mau dihasut. Hingga akhirnya terjadi perang antara serdadu dan rakyat Badung yang lamanya berkisar 2 jam. Perang ini diakhiri dengan kekalahan Badung dan sore harinya beberapa desa di sekitar turut takluk kepada Belanda. Tak hanya itu, berkat kekalahan Badung, banyak orang yang mulai mengungsi ke desa Sanur juga menyatakan akan takluk kepada Belanda. Malam harinya, I Gusti Ngurah Denpasar selaku Raja Badung mengumpulkan seisi Puri dan seluruh rakyatnya menyatakan akan melakukan pebutan. Beliau mengatakan bahwa untuk hari-hari selanjutnya, setiap orang bebas menentukan pilihan masing-masing, boleh ikut bertempur atau tidak. Bagaimanapun, aku tidak akan melepaskan negara yang aku pegang untuk lepas ke tangan musuh semasa aku masih hidup. Meski telah mengatakan demikian, baik keluarga kerajaan dan rakyat yang dikumpulkannya justru terlihat semakin kompak untuk mengikuti jejak pemimpinnya mempertahankan negara walaupun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Selanjutnya, di malam yang sama, seluruh keluarga kerajaan maupun rakyat yang hendak mengikuti jejak Raja Badung berganti pakaian menjadi pakaian putih-putih. Para wanita yang biasa melilitkan kain di badan pada detik itu merubah mode dengan berkancut sebagai laki-laki. Yang biasa bersanggul berganti hanya diikat tinggi dan digerai seperti laki-laki. Selanjutnya, mereka semua berkumpul di halaman Puri untuk meminta tirta pengentas dari pendeta. Dalam upacara keagamaan, tirta pengentas biasa digunakan untuk orang-orang yang sudah mati. Lalu, kenapa mereka meminta tirta pengentas?
padahal mereka belum mati. Hal ini memiliki arti bahwa seluruh pengikut Raja Badung betul-betul bertekad untuk berjuang melawan Belanda, mempertahankan negara hingga puput atau berakhirnya nyawanya. Kemudian dilanjutkan dengan sembahyang di sana memohon perlindungan pada leluhur. Setelah selesai, mereka lanjut pergi ke Pura Tambangan Badung untuk lanjut bersembahyang dan berdoa dengan doanya masing-masing. Keesokan harinya, tanggal 20 September 1906, puncak dari peperangan ini. Di hari itu, pagi-pagi sekali mulai dibagikan senjata-senjata kepada rakyat yang ikut bertempur. Senjata yang dibagikan seperti keris dan juga tombak. Kemudian seluruh rombongan yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak sekalipun keluar dari puri dan menuju ke sebuah pura bernama Pura Satria untuk memuja Ida Sang Hyang Widi, Tuhan dalam sebutan Hindu, dan juga para leluhur. Dan setelah semua ritual berakhir, mereka mulai berjaga dan bersiap untuk bertempur. Pada pukul 7 pagi, serdadu mulai berangkat menyerang. Mulai terdengar suara tembakan bedil yang beradu dengan tombak dan keris. Kuatnya senjata milik Belanda tidak mengalahkan tekad yang dimiliki penduduk Bali. Teriakan mereka semakin kencang menyerang Belanda dengan hanya bermodalkan keris dan tombak. Sedikit demi sedikit, mayat-mayat mulai bertumpuk dan mulai tercium bau anyir darah di mana-mana. Pada pukul 11 siang, serdadu tiba di Taisiat berperang selama kurang lebih 1,5 jam. Pasukan Bali mundur hingga di depan Pura Satria di mana Raja Badung menunggu duduk di atas tandu yang dipikul serta diiringi beribu orang laki maupun perempuan. Setelah bertarung dengan sengitnya, pada akhirnya Raja Badung I Gusti Ngurah Denpasar yang bersenjata keris pusaka, Singa Praja, tewas terkena hantaman meriam di leher. Jenazahnya terkapar di sebelah barat Jalan Taisiat. Walaupun sang raja telah gugur dan banyak sekali orang-orang yang mati bertumpuk, hal ini tidak menghentikan sorak-sorak rakyat dengan penuh cacian makian Belanda, bahkan membuat pertempuran semakin dahsyat. Perlahan suara pertempuran semakin melemah hingga akhirnya berhenti. Perang itu memakan beribu korban. Pukul 2 hari itu, serdadu menyerang kembali, melanjutkan penyerangan menembus pertahanan terakhir dari kerajaan Badung yang berada di Daud Tukat, yaitu Puri Pemecutan. Perang ini berlangsung selama 1 jam. Raja Pemecutan beserta pengiringnya tewas mapuputan di luar Puri. Setelah pertempuran itu, Belanda membawa kedua jenazah baik Raja Denpasar dan Raja Pemecutan menuju Puri Denpasar. Lalu Puri itu terbakar. Terdapat sumber catatan yang mengatakan bahwa Puri dibakar oleh salah satu utusan Raja Pemecutan bernama I Ketut Meruk. Dengan jatuhnya Pemecutan, hal ini berarti seluruh kerajaan Badung ada di tangan Belanda. Pertempuran ini menewaskan beribu korban. Menurut salah satu sumber, tercatat kematian di Denpasar 800 orang dan di Pemecutan 300 orang. Pada tanggal 21 September 1906, Punggawa Badung dan Pemecutan bersama rakyat yang tersisa datang menghadap Belanda untuk menyatakan takluk. Dan pada sore harinya melaksanakan pembakaran terhadap raja-raja tersebut di kuburan Badung. Berakhir dengan kekalahan di pihak Badung yang tercatat jatuh pada tanggal 20 September 1906. Walaupun perang berakhir dengan kekalahan Badung, namun semangat puputan tetap berkobar di hati rakyat dan menjadi kemenangan abadi bagi harga diri rakyat Bali pada umumnya.